Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang siapa sih Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Mari kita cari tahu sama-sama. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau wafat juga di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beragama Islam, ayah beliau bernama Pangeran Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Beliau juga mempunyai saudara yang bernama Surjo Pranoto dan istrinya bernama Nyi Sutartina. Beliau juga mempunyai beberapa anak, diantaranya Ratih Tarbiyah, Sailendra Wijaya, Bambang Sokawati Dewantara, Asti Wandansari, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Beliau juga memiliki gelar sebagai pahlawan nasional dan memiliki julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang. Berikut ini merupakan 3 konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang perlu diketahui. Yang pertama adalah Ingarsa Sungtulado. Ingarsa Sungtulado memiliki arti di depan. Artinya, kita sebagai pendidik harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak didik kita. Karena dalam hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam belajar. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Guru juga dapat memfasilitasi beragam metode serta strategi agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Selain itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani memiliki arti di belakang. Maksudnya, seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arah. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Intinya, kita harus memberikan semangat terhadap anak didik kita agar rajin belajar untuk menggapai cita-citanya. Di samping itu, guru juga berperan penting untuk memajukan suatu bangsa. Setelah mengetahui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membantu mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita juga harus mengetahui proses pembelajaran yang terinspirasi dari konsep beliau. Adapun berikut ini merupakan 6 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Konvergen artinya mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat.
Teori ini sendiri sudah dilakukan sejak menuntut ilmu di Belanda. Beliau berhasil menyaring ilmu pendidikan ini untuk dimanfaatkan di Indonesia dengan tetap berpijak pada akar budaya tanah air sehingga konsep mengenai pendidikan nasional berakar pada budaya Nusantara. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan daya karsa psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan, tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitikberatkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut bersamaan, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Artinya, mendidik manusia untuk mencapai kemanusiaan yang luhur tidak akan mudah goyah. Pendidik harus menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa. Tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan tercapai. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem AMONG, yaitu metode pengajaran sesuai dengan asih, asah, dan asuh. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu alam keluarga, pendidikan informal, alam perguruan, pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda, pendidikan non-formal. Pasalnya, Trisentra tersebut menjadi inspirasi pendidikan di Indonesia dan ketiganya mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan, kepribadian, dan tingkah laku anak. Keluarga, pihak sekolah, pemerintah, maupun masyarakat merupakan stakeholder pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses pendidikan dilakukan dengan optimal dan stakeholder memposisikan dirinya sebagai teladan baik bagi anak atau peserta didik, sehingga tercapainya tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan dapat membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak kebergantungan dengan orang lain, serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya sendiri tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahan. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Secara umum, konsep pendidikan harus relevan dengan garis hidup guna mencerdaskan rakyat serta mengangkat martabat bangsa. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. Yang keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Hal ini untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang jika misi pendidikan nilai budaya masyarakat timur lebih cocok digunakan, maka taman siswa dibuat dengan pendekatan momong, among, dan ngemong. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakteristik peserta didik. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 konsep pendidikan. Yang pertama, kita harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, pendidik sebagai fasilitator. Selain harus menguasai materi pembelajaran, pendidik juga harus berkreatif dalam menciptakan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh anak-anak. Dan yang ketiga, pendidik harus bisa memberikan dorongan atau semangat kepada anak didik kita agar mau terus giat belajar dan menggapai cita-citanya. Dan ingat, kita sebagai guru yang memiliki peran penting untuk memajukan bangsa.